어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fitiah Ines Mardiah dari kelas Y7C ingin mempresentasikan hasil wawancara mata kuliah konseling populasi khusus. Oke, mari kita masuk ke hasil wawancara. Oke, baik teman-teman semua, kita akan membahas mengenai yang pertama identitas diri klien, yang kedua deskripsi karakteristik klien, yang ketiga permasalahan yang sering muncul, keempat analisis kebutuhan klien, kelima potensi yang bisa dikembangkan, keenam kendala yang dihadapi dalam proses wawancara, dan yang terakhir ketujuh layanan BK yang tepat untuk diberikan kepada klien. Pembahasan pertama adalah identitas diri klien. Nama disamarkan menjadi RD, usia 7 tahun, tempat tanggal lahir Tangerang 4 Februari 2016. Asal sekolah klien dari Dilaraf Learning Center. Oke, selanjutnya kita membahas yang kedua mengenai deskripsi karakteristik klien. Pertama, RD dengan spektrum gangguan autism atau ASD memiliki karakteristik sebagai berikut. RD kesulitan untuk melakukan kontak mata atau masih cenderung mencari stimulus visual, fokus yang terbatas, mudah sekali terdistrak dan tangan masih cenderung impulsif atau seperti ingin meraih sesuatu, dan ketahanan duduk yang terbatas, selalu ingin bangun dari duduknya. Karena itu menyebabkan RD kesulitan untuk mempertahankan fokus dan menerima informasi yang diberikan, sehingga butuh pendampingan untuk kefokusannya dalam menyelesaikan masalah. Ketika mengerjakan tugas, selama ini rentang atensi dan fokusnya terbatas. Kemudian RD memiliki potensi kecerdasan termasuk dalam golongan rata-rata skala CPM. Kemampuan mengenal huruf dan angka belum konsisten, belum bisa membedakan kanan dan kiri secara konsisten. Ini merupakan bekal persiapan dasar membaca. Perkembangan bahasa RD belum cukup memadai dibandingkan dengan teman-teman seusianya. RD hanya fokus dengan mainan yang dimainkannya tanpa merespon instruksi yang diberikan. Komunikasi RD juga belum cukup interaktif dan kosakata masih terbatas. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, permasalahan yang sering muncul. Pertama, masalah dalam interaksi sosial. Kedua, masalah dalam komunikasi. Ketiga, perilaku berulang. Keempat, keterbatasan dalam imajinasi dan aktivitas. Kelima, respon yang berbeda terhadap stimulasi sensorik. Dan yang terakhir 6, intelijensi variat. Masalah yang sering muncul adalah yang pertama, masalah dalam interaksi sosial. RD ini kesulitan membentuk dan menjaga hubungan sosial, kurangnya minat atau kemampuan dalam bermain bersama teman sebaya. Kemudian RD kesulitan membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan social cues. Kemudian masalah selanjutnya adalah masalah dalam komunikasi. RD keterlambatan atau kekurangan dalam perkembangan kemampuan berbicara. Kemudian penggunaan bahasa yang berulang-ulang atau ekolalia. Kemudian penggunaan bahasa yang tidak sesuai konteks. RD juga kesulitan dalam memahami humor, figuratif, atau ekspresi bahasa yang kompleks. Masalah yang ketiga adalah perilaku berulang. RD memiliki minat atau kegiatan yang berulang, seperti menggerak-gerakkan tangan, berputar-putar, atau memainkan objek secara monoton. Kemudian RD kecenderungan untuk menjaga rutinitas dan kesulitan menghadapi suatu perubahan. Selanjutnya yang keempat adalah keterbatasan dalam imajinasi dan aktivitas. RD kesulitan bermain imajinatif atau membuat cerita berfantasi. Kemudian RD keterbatasan dalam mengembangkan minat khusus atau fokus pada satu topik secara intensif. Poin selanjutnya yang kelima, respons yang berbeda terhadap stimulasi sensorik. Pertama, reaksi yang berlebihan atau kurang terhadap stimulus sensorik seperti suara, cahaya, atau sentuhan. Kemudian, pilihan makanan yang terbatas karena sensitivitas terhadap rasa atau tekstur makanan.
Permasalahan yang keenam ada intelligency variate atau rentang tingkat kecerdasan yang luas dari kecerdasan di atas rata-rata hingga keterbatasan intelektual. Kemudian kemampuan atau keahlian tertentu yang khas pada beberapa anak dengan autism seperti RD. Oke baik teman-teman, selanjutnya poin keempat adalah analisis kebutuhan klien. Pertama, disarankan RD terapi okupasi untuk kebutuhan fokus dan kemampuan. Kegiatan tersebut bisa menstimulasi indera-indera sensoris dan melatih konsentrasi. Yang kedua, RD disarankan untuk melakukan terapi wicara yang bertujuan untuk melatih kemampuan oromotor dan kemampuan dasar prawicara terlebih dahulu, guna menyiapkan kemampuan bicaranya, guna meningkatkan kemampuan bahasa ekspresif. Orang tua atau pengasuh perlu mengenalkan sebanyak-banyaknya nama benda atau hal lain yang ada di sekitarnya. Ketiga, disarankan RD untuk melakukan terapi remedial yang bertujuan untuk melatih sikap dan keterampilan belajar demi mengoptimalkan kemampuan belajar anak. Selanjutnya adalah yang keempat, melatih kemampuan koordinasi motorik halusnya dengan banyak melakukan kegiatan. Melatih kelenturan otot tangan misalnya dengan kegiatan bermain slam, magic sand, lilin, mewarnai, menggambar, melipat kertas, mengikat tali, ditambah rutin melakukan aktivitas menulis dalam garis dari buku bacaan. Kemudian yang kelima, terus melatih kemampuan motorik kasar dan untuk konsentrasinya seperti melakukan permainan atau aktivitas fisik dua arah. Contoh kegiatannya, lempar tangkap bola, menendang bola dengan arahan, bersepeda, ataupun permainan-permainan yang berkaitan dengan ketangkasan. Selain itu, untuk keseimbangan tubuhnya bisa dilatih dengan mengayuh sepeda, berjalan di papan titian, dan belajar berenang tanpa pelampung. Yang keenam, RD membutuhkan pola belajar yang rutin di rumah dan menggunakan alat bantu atau aktivitas yang membuatnya lebih bersemangat. Contohnya permainan dan aktivitas paper pencil. Kemudian durasi belajar tidak perlu terlalu lama dan dibuat secara bertahap. Cukup 20-30 menit per sesi. Tetapi dibuat secara efektif dan meminimalisir gangguan. Ditambah aktivitas mengenal warna, binatang, benda, kemudian huruf dan angka sebagai bekal persiapan pra-akademik. Yang ketujuh, kemandirian RD dalam aspek self-help perlu dikembangkan lebih optimal. Tingkatkan sikap kemandiriannya dalam memenuhi kebutuhan diri sesuai usianya. Hal tersebut dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari seperti makan sendiri, mengambil minum sendiri, mandi dan berpakaian, merapihkan mainannya. Dengan demikian, RD akan terbiasa dengan proses yang terstruktur sehingga akan menunjang pemahamannya. Poin pembahasan yang kelima adalah potensi yang bisa dikembangkan. RD dengan ASD-nya memiliki minat khusus dan keterampilan yang sangat mengesankan dalam bidang tertentu seperti matematika, musik, seni visual atau sains. Mendorong dan mendukung minat ini dapat membantu RD berkembang dan merasa diakui. Meskipun mungkin menghadapi kesulitan tertentu, banyak anak seperti RD dengan ASD ini menunjukkan ketekunan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Pemberian dukungan dan penghargaan terhadap usaha RD dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Selanjutnya poin ke-6 adalah kendala yang dihadapi dalam proses wawancara. Pertama, keterbatasan komunikasi. Sering menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi, baik dalam hal ekspresi verbal maupun nonverbal. Hal ini dapat membuat proses wawancara menjadi lebih sulit karena mungkin sulit bagi RD untuk menjelaskan atau mengekspresikan pengalaman dan perasaan mereka dengan jelas. Kedua, sensitivitas terhadap stimulus sensorik. RD dengan autism pemilik sensitivitas yang tinggi terhadap stimulus sensorik seperti suara, cahaya, atau sentuhan. Lingkungan wawancara yang tidak nyaman atau terlalu berstimulus dapat mengganggu perhatian RD dan membuat RD cenderung stres atau tidak kooperatif. Poin pembahasan yang ketujuh adalah layanan BK yang tepat diberikan untuk klien. Pertama adalah konseling keluarga. Melibatkan keluarga dalam proses pengembangan dan mendukung peran keluarga sebagai agen perubahan positif. Kemudian memberikan dukungan emosional kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya.
membantu keluarga dalam menghadapi tantangan dan mengeksplorasi solusi. Yang kedua, konseling perilaku, mengembangkan dan menerapkan program perilaku positif, menyediakan strategi untuk mengelola perilaku yang challenging, kemudian berfokus pada penguatan positif dan pengurangan perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang ketiga adalah bimbingan sosial dan emosional. Membantu RD dalam mengembangkan keterampilan sosial dan interaksi dengan teman sebaya, kemudian memberikan dukungan dalam mengatasi kecemasan atau stres sosial, menyediakan ruang untuk berbicara tentang perasaan dan pengalaman RD. Yang keempat, bimbingan belajar, melibatkan evaluasi tingkat perkembangan akademis RD, kemudian memberikan bimbingan dalam perencanaan kurikulum dan strategi pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan RD. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyimak apa yang aku sampaikan pada hari ini. Sekian, ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 사랑의 손은 달려와